Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio BSFM di Solo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Siapa di antara jamaah sekalian yang suka camping? Ada nggak? Nggak ada? Biasanya yang muda-muda ya. Insya Allah nggak ada nih suka camping di sini. Atau ketika masih muda dulu? Iya. Ketika jenengan akan camping, bawa bekal apa? Tenda, terus makanan, apa makanannya? Mie, terus roti, teh, kopi, baterai, peralatan, kesehatan dan macam-macam. Kira-kira ada nggak di antara para hadirin yang dulu ketika camping itu bawa beras sekarung? Ada nggak? Tidak ada. Bawa pasir, bawa semen, bawa bata, ada nggak? Ada. Bawa genteng sekalian, bawa kusen, ada nggak? Ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada yang bawa seperti itu? Karena tidak dibutuhkan pertama, kemudian dia tinggal di tempat tujuan yang
dia cari di Gunung Slamet apa di gunung mana, itu cuma sementara. Bahkan kalau misalnya ada orang camping bawa yang saya bilang tadi, bawa pasir, bawa semen, bawa genteng, bawa batu bata, itu kita katakan orang yang mandan, wong sing mandan, orang yang agak gimana gitu. Tapi sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan camping yang nyeleneh kayak tadi. Camping nyeleneh, camping yang bawa batu bata dan seterusnya, seakan-akan akan tinggal selama-lamanya di sana. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia ini dan dia menyikapi dunia ini seakan-akan dia akan tinggal selamanya di situ. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak. Orang yang mengira bahwa dia itu akan hidup selamanya di dunia, sehingga perbekalan dia untuk hidup di dunia ini melebihi jatah waktu tinggal dia di dunia. Kayak tadi saya tanya, nggak ada yang bawa beras 1 karung, karena ngapain? Bawa mie sudah cukup, sama 3 hari kita makan mie masih kuat. Ataupun kalau pengen makan nasi, bawa beras 1 kilo sudah cukup. Kalau 100 kilo itu berlebihan. Tapi ada orang di zaman kita ini yang hidup di dunia, mencari bekal untuk kehidupan di dunianya yang cuma sementara, melebihi jatah hidupnya. Bahkan tidak banyak orang-orang yang tidak merasa malu untuk mengumpulkan bekal hidup dia di dunia ini yang cuma 60-70 tahun, dia kumpulkan sampai cukup untuk 7 keturunan. Inilah orang-orang yang camping nyeleneh. Yang lebih memprihatinkan, manakala dia mengumpulkan bekal untuk dunianya melebihi jatah hidup dia di dunia, kesibukan dia untuk mengumpulkan bekal dunia tersebut melupakan dia untuk mengumpulkan bekal buat kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di mana? Di akhirat. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing di sebuah tempat, atau orang yang sekedar mampir lewat. Kayak jenengan kita ke Purwokerto, di tengah jalan kehujanan, kita bawa motor, kalau dilanjutkan maka kita akan basah kuyup, nggak bawa mantel, nggak bawa peralatan untuk pelindung tubuh dari air hujan, maka kita sebentar mampir di mana? Ke emper, entah emper toko, emper rumah, atau mampir di bawah sebuah pohon yang rindang. Hanya sekedar mampir. Apa mungkin ada di antara kita mampir di bawah sebuah pohon, terus gagean golek pasir, golek semen, bangun di situ? Ada. Awabiru sabilin, kata Nabi SAW, seperti orang yang sekedar melewat saja. Maka boleh kita katakan bahwa kehidupan kita di dunia itu hanyalah seperti jembatan penyeberangan. Kita hanya melewati jembatan tersebut untuk berhenti di sebuah tempat yang itu adalah merupakan tempat tujuan utama kita. Makanya kalau kita cermati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menamai akhirat
dengan beberapa nama yang menunjukkan bahwa akhirat itu adalah rumah kita sebenarnya. Adapun di dunia ini adalah rumah sementara kita. Sekurang-kurangnya ada 4 nama yang disebutkan atau disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya seharusnya kita memandang dunia ini dan bagaimana seharusnya kita menilai akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamakan akhirat sebagai al-hayawan. Dinamai apa? Al-hayawan. Siapa tahu artinya? Hewan. Al-hayawan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamai akhirat itu dengan al-hayawan yang artinya adalah kehidupan yang sebenarnya. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sekedar senda gurau dan main-main saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan kita di dunia ini tidak lain hanyalah seperti senda gurau dan bermain. Kemudian Allah mengatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan akhirat itu sebenarnya kehidupan yang hakiki bagi mereka yang mengetahui. Kehidupan hakiki bagi mereka yang mengetahui. Yang jadi masalah banyak gak yang mengetahui? Ada sebagian yang mengetahui tapi pura-pura tidak tahu. Atau merasa gak peduli. Kenapa bisa dikatakan kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat? Apakah berarti kita sekarang hidupnya itu urip-uripan? Kita hidup juga sekarang di sini. Cuman kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Yaitu akhirat. Adapun kita hidup di dunia ini karena sementara, maka dianggap bukan merupakan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya tidak ada kematian sama sekali. Kehidupan yang di dalamnya tidak akan musnah sama sekali. Kehidupan yang di dalamnya orang-orang yang beriman tidak akan merasa susah sama sekali. Kata Nabi SAW ketika menceritakan tentang surga, ketahuilah bahwasanya kalian itu akan hidup di dalamnya, tidak akan pernah mati. Wa tashibbu fiha wa la tahramu abadan, dan kalian akan terus muda dan tidak akan pernah tua. Jadi itulah keistimewaan di akhirat. Wa inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abada. Dan kalian di akhirat nanti bagi yang masuk surga akan sehat terus. Tidak akan pernah sakit. Ada enggak yang enggak pernah sakit di sini? Ya itulah kehidupan di dunia itu memang seperti itu. Yang namanya kehidupan dunia pasti ada sakit, ada sehat, ada hidup, ada mati. Itulah kehidupan dunia. Bahkan saking istimewanya kehidupan di akhirat nanti, sampai-sampai orang-orang yang ada di surga itu tidak akan pernah buang air besar maupun buang air kecil. Padahal ngono mangan terus. Coba bayangkan orang makan gak bisa buang. Kepriwe? Kembung dipaksa-paksa gak keluar sesuai berdos. Perutnya bisa meledak karena gak ada pembuangan.
Terus bagaimana nanti Ustaz di akhirat kita makan terus, makan, minum, dan terus nanti gak ada pengeluarannya bagaimana Ustaz? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya orang-orang yang ada di surga, mereka itu pembuangannya hanya sekedar dari keringat-keringat yang keluar dari mereka, dan baunya itu seperti bau minyak misk. Lihat bagaimana BAB-nya orang yang ada di surga dibandingkan dengan BAB-nya orang yang ada di dunia. Artis secantik apapun, nek wis BAB pada baik. Makanya jangan nggak usah hanya kudu bojo karo sing kaya artis kaya. Yang namanya manusia, secantik apapun, sengganteng apapun, kalau sudah saatnya masuk nuwun sewu di WC, ya ambune pada baik. Nggak ada keistimewaan yang membedakan antara ini dengan ini. Tapi orang di surga ketemu sama bidadari, wah bidadari itu masya Allah. Kotorannya kayak tadi, dan wanginya bidadari itu luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna mar'atan min ahli al-jannati tala'at ala ahli dunia." Seandainya ada seorang bidadari ngelongok, nengok orang yang ada di dunia, la adha'at ma bainal masyriq wal maghrib, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, niscaya mencorongnya, berkilauan tubuhnya itu bisa menerangi seluruh dunia dari timur sampai barat. Lampunya lampu apa gue? Apa? Merkuri pirang kilo. Ini bisa menerangi seluruh permukaan bumi. Bukan hanya itu, kata Nabi SAW, wala mala'at harihan. Dan bau wangi yang ada di tubuh bidadari tersebut bisa tercium ke seluruh permukaan bumi. Cari parfum yang paling wangi di muka bumi ini. Kemudian jenengan pakai mandi. Bukan hanya sekedar apa? Seperbuah adus parfumnya. Berapa meter kira-kira mampunya? Semasjid ini bisa tercium paling berapa meter? Cari parfum yang paling top di muka bumi ini, yang paling larang, buah adus, tidak akan sampai seperti itu. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, yang sebenar-benarnya hidup yang nanti di akhirat. Ini nama yang pertama. Dinamakan apa? Al-hayawan. Apa artinya? Kehidupan yang sebenarnya. Nama yang kedua, Allah namakan dengan Darul Qarar. Namanya Darul Qarar. Qarar. Jangan ganti R diganti L. Qarar. Ya. Darul Qarar. Artinya apa? Darul Qarar artinya adalah tempat yang kekal. Artinya tempat yang kekal. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 39. Surat Ghafir ayat berapa? 39. Ya qaum, innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Betul, senang. Di dunia itu senang. Siapa yang gak senang? Makanya banyak orang yang mengatakan saya kerja capek-capek, saya kumpulkan duit banyak-banyak, karena hidup saya di dunia cuma sementara, makanya saya akan habiskan duit itu untuk menikmati segala jenis kenikmatan yang ada di muka bumi. Ada sebagian orang yang kaya banget, suka pamer. Pamer cincinnya sing gede-gede, regane semene.
pamer jamnya yang harganya sekian puluh juta, pamer mobilnya yang koleksinya sekian banyak. Ketika ditanya kenapa kamu suka pamer kayak gitu, ya kita kan sudah capek bekerja, sekarang saatnya kita happy-happy. Ya, silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya qaum innama hadhil hayatud dunya mata. Ketahuilah wahai kaumku bahwasanya kehidupan di dunia inilah kesenangan, betul kesenangan. Tapi cuma sementara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal akhirata hiya darul qarar. Darul qarar kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Tempat yang kekal adalah akhirat. Tidak ada tempat yang lain yang kekal kecuali akhirat. Kalau tidak kekalnya di surga, ya kekalnya di mana? Jadi nggak ada tempat di antara surga dan neraka. Yang ada kalau tidak di surga ya di neraka. Milih yang mana? Cuma ada dua pilihan saja. Kalau seorang mukmin maka dia akan kekal di surga. Adapun seorang kafir maka dia akan kekal di neraka dan tidak akan pernah selesai. Maka kalau misalnya ada orang nulis buku judulnya ternyata akhirat tidak kekal, ini orang yang tidak memahami prinsip di dalam agama kita ini. Di dunia orang sementara betul, tapi di akhirat pasti kekal. Surga dan neraka akan kekal sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi dalam Al-Qur'an sering sekali kita mendengar ada kata-kata khalidina fiha. Apa artinya khalidina fiha? Kekal di dalamnya. Orang yang beriman akan kekal di surga dan orang yang kafir akan kekal di neraka. Selalu seperti itu dalam Al-Qur'an. Kok katanya orang yang nulis buku itu katanya saya sudah mengkaji Al-Qur'an secara holistik. Apa artinya holistik? Terus kabeh yang diwaca, Masya Allah, keliwat dia sing mau khalidina fiha, keliwat. A'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua namanya. Namanya apa? Darul Qarar. Darul Qarar. Yang ketiga, Darul Jaza. Darul Jaza. Jaza. Darul Jaza artinya adalah tempat pembalasan. Tempat pembalasan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 25. Dalam surat An-Nur ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq." Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semestinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau yang kita kerjakan di dunia baik, maka balasan akan kita terima juga baik. Kalau yang kita lakukan di dunia jelek, maka balasan yang akan kita terima juga jelek. Makanya sering saya sampaikan perkataannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, "I'malu, beramallah kalian, fa innal yawma 'amalun bila hisab." Sekarang di dunia ini saatnya kita beramal dan mungkin belum ada pembalasan. Sekarang saatnya kita beramal, numpuk amalan kita. Kenapa? Sekarang kita beramal. Kata Ali ibn Abi Thalib, "Li'anna ghadan hisabun wala 'amal." Karena esok di akhirat yang ada cuma pembalasan. Tidak ada lagi peluang untuk beramal. Maka mumpung kita hidup di dunia yang jatahnya cuma sekian puluh tahun saja, ini kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti bisa kita manfaatkan di akhirat yang satu hari di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun, seperti hitungan kalian di dunia ini. Jadi kita selama 60 tahun di dunia ini beramal untuk bekal di akhirat yang satu hari sama dengan
1000 tahun. Ringan nggak? Ringan nggak? Ringan. Dengan beramal selama 60 tahun, bekal itu bisa kita gunakan untuk hidup di akhirat yang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sudah diringankan sedemikian rupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang hidup 60 tahun itu sebenarnya beramalnya diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak 60 tahun. Kalau tidak percaya, orang hidup 60 tahun itu kan dikurangi 10 tahun. Apa? Belum balik, si cilik itu belum wajib beramal. Berarti sewidak dikurangi 10 kali pira? 50. Dikurangi apa maning Ustaz? Masih dikurangi lagi. Dikurangi 20 tahun lagi. Apa 20 tahun? Tidur. Dalam 1 hari kita tidur berapa jam? 8 jam. 8 jam berarti 8 jam itu seperberapanya 24 jam? 1/3. Berarti sewidak, 1/3 sewidak berapa? 20 tahun. Apa tumon kita tidur di dunia berapa tahun? 20 tahun. Tumon? Ya tumon nyong karo jenengan. Jadi kita itu tidur di dunia berapa tahun? 20 tahun. 60 tahun dikurangi berapa? 10. Tinggal berapa? 50. 50 dikurangi 20. Tinggal 30. Bayangkan. Allah memberikan kemudahan kepada kita 30 tahun saja. Silahkan 30 tahun habiskan umur itu untuk beramal. Kalau engkau mau beramal, nanti engkau akan diganjar. Yang 30 tahun yang cuma sebentar itu akan Allah kasih ganjar kenikmatan di akhirat yang 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang sebenarnya. Tapi karena dunia ini indah, makanya banyak orang yang lupa dengan sesuatu yang sangat gampang ini. Ini yang ketiga. Apa namanya? Darul Jaza. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan surga ini dengan Darul Muttaqin. Darul Muttaqin. Artinya Darul Muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Apa dunia bukan tempatnya orang yang bertakwa? Dunia tempatnya orang bertakwa bukan? Ada nggak orang bertakwa di dunia? Ada. Loh, kenapa Allah namakan surga itu sebagai tempatnya orang yang bertakwa? Karena di sanalah, di akhiratlah orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat Allah secara sempurna. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. 100 berapa? Rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ada 100 kasih sayang. Dari 100 itu Allah Subhanahu wa ta'ala ambil 1. Kemudian yang 1 rahmat itu Allah gunakan untuk kenikmatan yang ada di dunia ini. Mulai dari pertama kali diciptakan dunia sampai hari kiamat. Seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini, mulai dari bumi diciptakan sampai hari kiamat, itu sumbernya 1/99 rahmat Allah. Berapa? 1/99. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala punya tabungan 100 rahmat, 1 diberikan ngeng, wong nentunya ge, apa-apa. Berarti uang,
harta, wanita, kebun, tanah, emas, perak, mobil, apa maning? Rumah wis tadi. Sehat, cinta, ya, kasih sayang, semuanya itu hanya 1/99. Wah, berarti tabungannya masih banyak itu. Masih berapa? 99. Yang 99 itu Allah simpan untuk orang-orang yang bertakwa di surga nanti. Jadi orang-orang yang bertakwa kalau di dunianya kok kebahagiaan sedikit dari yang 1/99 itu. Contohnya di sholat tapi ya kere bae. Di sholat rajin kok ya tetap kere, beriang baik. Apa mending? Hidupnya sengsara, dapat musibah, padahal dia sudah rajin beribadah. Sabar Pak, sabar. Insya Allah kalau tetap istiqomah di atas kebenaran, 99 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan Anda di surga. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surga atau akhirat itu sebagai darul muttaqin. Kebalikannya orang-orang kafir yang mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang cuma 1% dari 100 kenikmatan Allah. Mereka semuanya menguras habis, silahkan. Habis-habisan kalian makan. Tapi jangan harapkan kalian akan mendapatkan sekuku pun dari kenikmatan Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena akhirat adalah darul muttaqin. Tempatnya orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang kufar, maka tinggal merasakan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Boleh kepenak nendunya 1 tahun, boleh sengsara sedina 1000 tahun. Padahal di sana kekal. Dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan akhirat ini sebagai darul muttaqin? Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 30. Surat An-Nahl ayat berapa? 30. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Buat orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Orang-orang yang mau berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasan itu? Banyak. Orang yang berbuat baik, di sini berbuat baik di sini tentunya hablum minallah dan hablum minan nas. Berbuat baik di dunia ini maksudnya adalah berbuat baik kepada sesama dan juga berbuat baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah di dunia. Apa itu? Macam-macam. Ketentraman hati, kegembiraan, ketenangan. Orang yang mendapatkan harta dari Allah, ada juga di antara orang yang bertakwa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru balasan di dunia. Di akhirat, waladarul akhirati khairun. Adapun kehidupan di akhirat adalah jauh lebih baik. Kenapa? Wala ni'ma darul muttaqin. Karena akhirat itu adalah merupakan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Darul muttaqin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau orang memahami itu semuanya, oh ternyata dunia itu satu, apa tadi? Akhirat itu ternyata satu al-hayawan, kehidupan yang
hakiki. Yang kedua, darul qaror, tempat yang abadi. Yang ketiga, darul jaza, tempat pembalasan. Yang keempat, darul muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Kalau orang tahu itu semuanya, maka dia akan manfaatkan dunia ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya guna menghadapi kehidupan yang hakiki. Itu yang paham. Kalau yang tidak paham, yang tidak mengetahui adanya hari pembalasan, maka mereka akan melakukan apapun sekendaknya di muka bumi ini. Maka banyak orang-orang yang melakukan apapun semaunya, bahkan sampai hilang rasa malunya. Saya punya beberapa teman dulu ketika masih kuliah di Madinah dari negara Balkan. Pecahannya Rusia, pecahannya Uni Soviet. Kata dia, di negeri kami biasa, maaf, orang berhubungan badan antara laki-laki dengan pacarnya di pinggir jalan. Jadi lagi boncengan, pengenlah siki yuk, ayo siki, nengendi, ya gue anak kursi mbok pengen jalan. Biasa. Aneh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang di muka bumi ini. Dan mereka makan seperti makannya binatang yang tidak punya rasa malu. Binatang saja kadang-kadang punya rasa cemburu. Ini orang nggak punya rasa cemburu. Ada lagi teman dari negeri barat, kalau itu daerah sana, daerah Soviet, ini dari negara barat, Amerika dan sekitarnya. Mereka biasa kalau misalnya bertamu suami istri ke rumah temannya yang suami istri juga. Begitu bertamu, ijolan yuk. Ya, gantian. Ini sama, maaf, suami ini berhubungan sama istrinya temannya, sedangkan istrinya orang ini berhubungan sama suami temannya ini. Biasa. Al-an'am, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti binatang betul mereka. A'udzubillahi min dzalik. Dan budaya yang seperti itu lagi pelan-pelan ditransfer ke Indonesia. Yang katanya punya budaya ketimuran. Gak langsung kayak gitu, gak langsung. Tapi pelan-pelan transfernya. Pertama kali pakaiannya dulu. Nek biyen sih jenenge wong biyen. Yang namanya orang dahulu sekitar tahun 30-an, 40-an, 50-an. Yang namanya ibu-ibu sudah dewasa atau wanita sudah di atas 15 tahun itu keluar rumah pasti pakai baju yang panjang. Pakai apa? Jarit. Kalau sekarang wanita dewasa keluar rumah katok pendek, risih, malah bangga. Sedang dirusak sedikit demi sedikit. Awalnya seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi nanti suatu saat akan berubah 360 derajat seperti kebiasaannya orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak paham bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan yang lain, yaitu akhirat. Andaikan mereka mau berpikir, orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, berpikir sedikit saja, niscaya mereka akan sadar bahwa pendapat mereka itu sangat naif. Sedangkan iblis saja itu percaya adanya akhirat. Iblis itu apa? Baik setan. Nenek moyangnya setan. Sumber kesesatan itu saja percaya dengan adanya hari kebangkitan. Kalau nggak percaya silakan dibuka dalam Al-Quran surat Shad. Surat Shad ayat 79. Surat Shad ayat 79. Iblis saja percaya dengan adanya hari kiamat. Karena begitu banyaknya orang-orang di dunia ini yang
tidak percaya dengan adanya hari kiamat, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering menyinggung tentang hari kiamat. Bahkan mengkhususkan beberapa surat untuk berbicara tentang hari kiamat. Di antara surat tersebut adalah surat Al-Qari'ah. Inilah yang akan kita pelajari insyaallah mulai dari pertemuan ini dan selanjutnya. Sebenarnya sudah saya siapkan beberapa pendahuluan, tapi waktunya kayaknya tidak cukup. Saya cuma mau mengingatkan sebelum ada pertanyaan bahwa besok adalah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu adalah merupakan ibadah, ada sebuah ibadah yang dianjurkan dengan sangat oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berpuasa. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura, berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Kata Nabi SAW, berpuasa pada hari itu, aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau. Hadis riwayat Muslim. Maka monggo dimanfaatkan. Ini ada kesempatan emas. Dosa-dosa kita yang banyak dengan 1 hari bisa dihapuskan yang 1 tahun itu. Syukur-syukur kalau ditambah dengan puasa tanggal 9. Kapan? Tadi. Tadi puasa tanggal 9. Sekeliwat Ustaz. Ya mulai sinau ya. 9, 10. Ya, 9, 10. Kalaupun ternyata tadi enggak puasa ya, puasa besok jangan sampai kelewat. Jangan sampai kelewat. Secara umum di bulan Muharram ini disunahkan untuk memperbanyak puasa. Secara umum di bulan Muharram ini disunahkan untuk memperbanyak berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka perbanyaklah berpuasa di bulan ini, walaupun tidak semuanya, karena Nabi SAW dalam hadis yang lain yang sahih tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Terutama besok tanggal 10 Muharram. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Kenapa ditambahkan tanggal 9? Karena Nabi SAW dalam Sahih Muslim juga ketika memerintahkan para sahabatnya untuk puasa tanggal 10, mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini orang-orang Yahudi mengistimewakan tanggal 10. Artinya mereka orang Yahudi dan Nasrani mengistimewakan hari ini. Berarti kalau orang Islam berpuasa hari itu mirip orang Yahudi. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau misalnya saya hidup sampai tahun depan, saya akan tambah puasa tanggal 9. Jadi Nabi SAW itu selalu berusaha menyelisihi kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tahu ada ibadah yang mirip orang Yahudi, maka beliau pengen cepat bagaimana supaya nggak mirip. Makanya Nabi SAW minta dipindahkan kiblatnya dari mana? Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi Ahlul Kitab mereka juga sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Nabi nggak suka kalau kaum muslimin itu menyerupai orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Nabi nggak suka. Tapi kaum muslimin, banyak kaum muslimin di zaman ini malah kepriwe carane ben mirip kayak wong Yahudi Nasrani. Kalau Nabi SAW setiap ada sesuatu yang mirip, langsung beliau SAW merubahnya. Tapi kalau orang, sebagian kaum muslimin di zaman ini, sebagian ini bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Tapi kayaknya akeh ya. Setiap ada model baru,
pakaian yang gaya apa, cepat-cepat, wah ini ada model baru. Setiap ada gaya rambut yang baru, niru. Setiap ada perayaan Halloween, melu-melu gawe Halloween. Anak Valentine, melu-melu gawe Valentine. Sing manjan Islami, Valentine Islami. Halloween ini kan anak Halloween Islami. Apa-apa dilabeli Islami. Intinya adalah mengekor kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang merasa kalau misalnya tidak seperti itu tidak orang gaul. Nah orang kayak itu orang gaul. Enggak mengikuti perkembangan zaman. Nasallallahu salamul afiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.